Amin. Hai FJF Surabaya, how are you semua? Bagaimana kabar Anda? Baik-baik semua? Semoga setiap dari Anda boleh sehat ya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, kita akan mulai. Pada suatu hari, ada seorang pemuda, ia mendatangi pendetanya. Ia bertanya kepada pendeta tersebut, "Pastor, bagaimana hidupku dapat memberi dampak bagi orang lain?" Kemudian pendeta tersebut menjawab, "Hei, ini akan menjadi percakapan yang sangat singkat." Ia bertanya, "Maksudnya gimana?" Kemudian pendeta tersebut menjawab, "Pastilah, karena kalau kamu bertemu dengan orang, suka nggak suka, langsung tidak langsung, kamu pasti akan memberikan dampak kepada orang tersebut. Pertanyaannya adalah, dampak macam apa yang ingin engkau berikan dalam kehidupan orang tersebut, itulah yang butuh didiskusikan." Dan bukankah ini yang sedang kita bahas FJF Surabaya dalam bulan Maret? Bulan Februari kita belajar bahwa kita ini chosen, kita ini dipilih, kita destined for something great in our lives. Tapi apakah berhenti di sana? Enggak. Setelah kita tahu chosen, berikutnya adalah apa? Impact macam apa yang mau kita berikan sebagai imamat rajani, sebagai umat Tuhan. Dampak apa yang ingin kita berikan kepada dunia ini. Dan saya rasa Pastor Ray sudah membawa dengan luar biasa minggu lalu, membawakan mengenai acceptance, bahwa showing acceptance to someone kadang bisa memberikan transformasi dalam kehidupan seseorang tersebut. Saya percaya semua dari Anda diberkati. Yang diberkati boleh katakan saya di dalam grup chat. Saya diberkati gitu ya. Amin. Saya akan melanjutkan series kita bulan ini dari ayat berikutnya yang mungkin minggu lalu sempat dibahas sedikit. Terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa bukan Yahudi, supaya kalau mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Tuhan. Jadi orang mau memfitnah kita, mereka nggak bisa. Karena apa? Cara hidup kita menunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Jadi kalau dalam satu kata saya mau katakan blameless, tidak bisa disalahkan, tidak bercelah, tidak bisa digugat. Dan cara hidup seperti ini penting. Karena apa? Ketika kita hidup seperti ini, kita lihat di sini bahwa orang dapat mengenal Tuhan, orang dapat memuliakan Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi, kalau kita lihat versi The Message dikatakan supaya mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dapat dimenangkan, won over to God's side, and be there to join in the celebration when He arrives. Ketika Yesus datang, mereka boleh merayakan keselamatan bersama dengan kita. Jadi yang dipertaruhkan Bapak Ibu sekalian bukanlah sesuatu yang sepele, tapi hidup dan mati, bahkan kekekalan seseorang. Jadi ini hal yang sangat penting. Dan cara hidup seperti ini atau strategi ini dikatakan strategi penginjilan yang efektif dan efisien bahkan sampai hari ini. Ketika mereka melihat cara hidup kita ini loh Bapak Ibu sekalian. Bahkan Saint Francis of Assisi mengatakan bahwa preach the gospel to all the world. Kabarkan kabar baik. And if necessary, use words. Kalau dibutuhkan baru pakai kata-kata. Jadi kita lihat bahwa kehidupan kita ini seperti kitab yang terbuka. Apakah orang dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita? Atau pertanyaan saya, apakah hidup kita menjadi batu loncatan supaya orang dapat mengenal dan menerima Tuhan? Atau menjadi batu sandungan sehingga orang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak menerima Tuhan? Saya percaya di sini kalau saya tanya, semua mau menjadi batu loncatan, semua pasti mengatakan mau. Amin? Amin. Tapi kalau kita kembali ke bacaan, ke konteks tadi, hidup blameless, hidup saleh, apakah mungkin bisa? Kesannya apa? Blameless, blame disalahkan, less tidak bisa disalahkan. 100% benar. Apakah seperti itu? Jadi kalau Tuhan kita 100% benar, bukan 99,9999% Bapak Ibu. Contoh nih, nggak mungkin sih, tapi misal hidup Anda dan saya dari sejak lahir hingga hampir nggak ada nanti melakukan 2 miliar kebaikan. Terus belum kita mati,
kita pikiran jorok atau berkata-kata kotor, langsung satu kesalahan. Dan itu dikatakan langsung apa? Blamable. Oh, ini berarti bisa disalahkan, bukan blameless lagi. Apakah seperti itu Bapak Ibu sekalian? Lah terus bagaimana bagaimana kita bisa hidup blameless? Itu kenapa judul khotbah sehari ini yaitu adalah Can we be blameless before God? Dan hari ini akan saya banyak pertajam mengenai di hadapan Tuhan ya, bukan manusianya. Apakah mungkin? Kalau kita kembali ke Alkitab, kita lihat dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik Salomo di pengkhotbah maupun Paulus di kitab Roma menyatakan hal yang sama. Sesungguhnya di bumi nggak ada orang saleh, nggak ada orang nggak pernah berbuat dosa. Perjanjian baru, semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Wow, jadi nggak ada nih yang bisa hidup tanpa cacat. Jadi pertanyaan bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan untuk menjadi orang saleh, orang yang blameless, orang yang tidak bercela. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita berkaca kepada Alkitab kembali. Apa sih yang Alkitab catat? Apa yang Alkitab katakan tentang tokoh-tokoh yang Tuhan kasih cap, kasih validasi bahwa dia adalah orang yang saleh, ia adalah orang yang benar, atau bahkan nanti kita akan lihat ada satu tokoh di Alkitab yang berani declare bahwa dirinya blameless di hadapan Tuhan. Apakah bisa? Apakah sespesial itu mereka? Kan kontradiktif sepertinya bahwa dengan yang kita baca di pengkhotbah sama Roma tadi. Kita akan lihat ya, 3 tokoh yang akan saya bahas, tapi nanti satu yang perdalam, yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu adalah Nuh. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, bergaul karib dengan Allah. Mantap gitu ya. Tapi kita tahu juga di pasal-pasal berikutnya, ia sempat mabuk, out of control. Kemudian dia akhirnya telanjang, terlihat oleh anaknya dan marah. Well, kalau kita pakai definisi tadi blameless yang berarti tidak salah sama sekali, berarti Nuh tidak masuk gitu ya. Atau kedua kita bisa lihat di gambar sebelah kanan Abraham. Wah, Kejadian 17 ayat 1, Tuhan mengatakan berjalanlah tanpa celah di hadapanku. Dia disebut orang bapa, orang beriman luar biasa. Tapi Abraham juga nipu Bapak Ibu. Yang tercatat di Alkitab 2 kali. Yang nggak tercatat, kita nggak tahu berapa kali gitu ya. But well, ini hampir membuat Sarah masuk ke dalam hubungan yang tidak kudus Bapak Ibu. So blameless, blamable. Daud yang Tuhan katakan ini orang yang berkenan di hadapanku. A man after my own heart gitu ya. Padahal kita tahu sendiri apa yang Daud lakukan. Dan nanti kita akan bahas Daud secara mendalam. Tapi secara keseluruhan, in summary, semua bercacat. Seharusnya mereka statusnya blamable, bukan blameless. Dan ini pentingnya, kita mesti kaji ulang. Apa artinya blameless? Bagaimana hidup kita yang penuh dengan dosa ini dapat dinyatakan blameless di hadapan Tuhan. Itu kenapa? Saya akan soroti satu tokoh, yaitu Daud yang tadi saya katakan ya. Karena apa? Tercatat ia di kitab Mazmur 18 berani declare seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ia mengatakan, sebab aku mengikuti jalan Tuhan. Aku nggak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya. Tidaklah kujauhkan daripadaku. Ini yang menarik. Aku berlaku tidak bercelah di hadapannya. I'm blameless before him. Wow. What a bold statement. Statement yang sangat berani. Bagaimana Daud bisa klaim seperti itu padahal kita tahu dosa-dosanya nanti kita akan bahas. Kemudian komentari satu mengatakan, oh ini dikatakan Daud karena apa? Sebelum kejadian waktu ia jatuh dengan Batsheba. Tapi sama aja, apakah sebelum kejadian itu ia tidak pernah berdosa? Kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Komentari 2 mengatakan, oh ini Daud sedang overly excited. Karena apa? Dia baru dibebaskan dari cengkraman musuh dan tangan Saul. Kemudian ia bermazmur. But still, tetap aja ini statement yang sangat berani. Apa dasarnya ia mengatakan ini? Ada yang mau tebak apa?
Sambil Bapak Ibu masih mikir, saya mau tanya gini. Saya punya pertanyaan. Kalau misal ini dari sisinya Tuhan, kira-kira Tuhan tahu nggak sih Bapak Ibu sekalian? Kira-kira Tuhan tahu nggak sih dosa Daud itu apa aja? Saya rasa Tuhan pasti tahu. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Ia tahu pada akhirnya apa. Konteks Daud. Tuhan tahu dosa Daud apa saja, kapan ia melakukannya, kenapa, apa yang men-trigger ia melakukannya, dan berapa kali ia ulangin sampai akhir hidupnya. Setuju nggak? Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Pasti. But listen to this church. Ini yang menarik. Meskipun Tuhan tahu itu semua, itu tidak mengubah capnya kepada Daud bahwa ia adalah orang yang berkenan. Ia adalah orang yang after my own heart. Dan ini dikatakan jauh sebelum kejatuhan-kejatuhan parah yang dilakukan oleh Daud. Wow, apa yang dapat kita pelajari di sini? 1. Tuhan tidak pernah salah atau kebetulan ketika ia memilihmu, ketika ia memilihku untuk menjadi anaknya dan menjadi umatnya. Amin. Dan perhatikan yang kedua yaitu adalah bahwa being blameless is not the same with being perfect. Menjadi orang tidak bercela di hadapan Tuhan tidak sama menjadi orang yang sempurna, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena apa? Blamelessness is not sinlessness. Amin Bapak Ibu sekalian. Sinlessness adalah kondisi kita tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah salah, tidak pernah jatuh. Jadi kalau kita kembali lagi, apa berarti blamelessness ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menceritakan 2 tokoh. Satunya Daud dan satu tokoh lagi. Bagaimana mereka hidup. Yaitu siapa mereka? Raja Saul dan Raja Daud. Dan kita akan lihat kualitas kehidupan apa sih yang dimiliki oleh orang-orang yang blameless di mata Tuhan. Saya akan singkat, boleh dicatat menjadi 4B supaya mudah ya. Kita mulai terlebih dahulu dengan kisah Raja Saul dan Raja Daud. Kita akan compare, bandingkan kesamaannya dan kontraskan perbedaannya. Persamaannya sama-sama raja, kita sering dengar juga kisah mereka, namun izinkan saya mengupas dari sisi yang berbeda. Meskipun mereka sama-sama raja, meskipun mereka sama-sama dipilih dan diurapi Tuhan, mereka juga sama-sama juga jatuh dalam dosa. Ini bukti ya Bapak Ibu bahwa ketika Anda dan saya diurapi, itu tidak otomatis Anda kebal terhadap dosa. Ya, jangan sombong. Anda leader, bahkan Anda pastor sekalipun, milikilah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Ketika kita sombong, celah itu akan terbuka ya untuk iblis serang. Kembali ke kisah ini, 2 tokoh ini ada perbedaannya. Mulai dari mana? Respon mereka ketika diingatkan oleh Tuhan, dan perubahan hidup mereka setelah itu hingga akhir hidup mereka. Kita akan kupas satu persatu. Kita mulai dari kejatuhan mereka terlebih dahulu. Daud, kisah yang klasik saya rasa semua pernah mendengar. Kisah di mana ia mengambil istri orang. Jadi kalau kita lihat ini fatal Bapak Ibu sekalian. Ia melanggar 5 perintah Tuhan sekaligus. Just because kita sering mendengar, bukan berarti ini hal yang sepele. Ia melakukan pembunuhan, perintah ke-6, membunuh Uriah bahkan secara terencana. Kedua, perzinahan dengan Batsheba. Ia mencuri yang bukan miliknya. Ia berbohong, memanipulasi supaya Uriah diletakkan di barisan yang mematikan. Dan yang terakhir, ia mengingini istri orang lain. Parah Bapak Ibu. Saul juga sama. Ia melanggar banyak sekali ketetapan Tuhan. Anda bisa baca 1 Samuel 13, 14, 15. Di pasal 13 dibilangin, kamu raja bukan imam. Tunggu hari ke-7 Samuel akan datang. Tetapi ia melihat Filistin datang. Udah deket, aku takut. Langsung dia nekat membuat mezbah. Tanpa perintah, tanpa nurut sama Tuhan. Diperintahkan, diingatkan sama Samuel. Diulangin lagi pasal 14. Di sana ia memanipulasi perintah Tuhan. Nggak disuruh puasa. Ia memerintahkan bangsa Israel supaya puasa. Kemudian anaknya Yonatan mengingatkan tapi dia pura-pura nggak bersalah. Wow. Pasal 15 sama lagi Bapak Ibu.
Di sini kita lihat ia gelap mata terhadap kekayaan. Disuruh apa? Menumpas orang Amalek secara tuntas hingga ternaknya. Dilakukan, tapi setengahnya aja. Ternak yang bagus disimpan Bapak Ibu. Wow, jadi ia gelap mata, ia mengumpulkan kekayaan dunia. Self-centered. Mereka sama-sama berdosa. What's next? Tuhan kita lihat sama-sama berinisiatif. Datang, menegur dan mengingatkan keduanya. Kita lihat tercatat di 1 Samuel 15 ayat 19. Melalui Nabi Samuel, Tuhan mengingatkan Saul. Mengapa engkau enggak mendengarkan Tuhan? Mengambil jarahan yang tadi kita bahas. Ini yang menarik. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Daud juga sama. Diingatkan oleh Nabi Nathan. Patternnya, perhatikan polanya mirip. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya. Namun kita bisa lihat, disinilah perbedaannya mulai terjadi. Respon mereka berbeda. Kita lihat respon Saul dan respon Daud. Saul meresponi, aku telah berdosa, aku melangkai titah Tuhan. Tetapi, aku takut sama rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Waduh, tetapi ini menunjukkan apa? Enggak terima dia. Bukan salahku, benar nggak Bapak Ibu ya? Kemudian diingatkan lagi. Kemudian dia ngomong lagi di pasal yang sama. Aku dosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu. Aku ini di depannya para pemimpin, orang tua-tua. Aku malu dong kalau ditegur seperti ini. Tunjukkan. Itu kenapa? Tunjukkan, kembalilah bersama-sama dengan aku. Dan yang gila Bapak Ibu. Dan aku akan sujud menyembah Tuhan, Allahmu. Wow. Segitu marahnya dia sama Tuhan, sama Samuel juga. Sampai dia mengatakan Allahmu, bukan Allahku lagi. Kontras dengan Daud. Ketika diperingatkan, dia cuma bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik Bapak Ibu. Gini loh, kalau kita diingatkan atau ditegur, kita cuma dua. Terima atau tidak terima. Kalau terima seperti Daud, I'm so sorry. Kalau saya diingatkan papa saya, salah. Sorry ya Pak, aku salah. Titik, selesai. Tapi kalau nggak terima seperti apa? Sorry ya Pak, tapi Koko yang mulai dulu. Sorry ya Pak, tapi sesungguhnya itu salah dia. Nah, itu artinya apa? Nggak terima Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Saul tidak terima. So, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Kualitas seorang yang blameless di mata Tuhan. B yang pertama yaitu adalah ketika orang tersebut berani mengakui. Katakan berani mengakui. Berani mengakui segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Come on, let's embrace it. Tidak ada kok yang tidak ada yang kebal. Semua pasti pernah jatuh dan akan jatuh one day. Kita nggak perlu kaget gitu ya. Bukankah ini yang juga dikatakan oleh kitab 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 9. Kalau kita berkata kita nggak berdosa, maka kita ini menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran nggak ada di dalam diri kita. Tapi jika kita mengaku dosa, maka Ia Tuhan setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, ini janji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi aplikasinya jelas. Apakah kita mau merendahkan hati kita dan mengakui dosa setiap kali kita jatuh? Jika jawaban Anda sekalian ya, saya mau katakan bahwa jangan Anda merasa kotor, Anda merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan mengatakan seperti ini, nothing you confess could make me love you less. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengaku kasih Tuhan dalam kehidupan kita tidak berubah Bapak Ibu. Tetap sama dulu sekarang hingga selamanya. Isn't that sweet? Apakah itu manis? Amin. Oke, dan gak berhenti di sana. Setelah kita berani mengakui, what's next? Apa berikutnya? Kembali ke kisah Saul dan Daud. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Setelah percakapan tadi itu, apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa si Saul tidak menyesal. Ia tidak sungguh-sungguh. Alkitab memang mencatat Saul menyembah. Tapi motivasinya adalah supaya ia masih boleh tetap jadi raja.
Self-centered Bapak Ibu. Buktinya apa? Setelah itu ia tidak pernah lagi bertemu dengan Samuel. Ia tidak pernah mencari Tuhan lagi. Ia tidak pernah menemui Samuel lagi. Sampai mereka berdua tidak ada. Sampai mereka berdua mati. Wow. Kalau Daud setelah diperingatkan, setelah dia mengakui, apa yang dapat kita lihat? Kita lihat menghadapi konsekuensi dosanya. Yang pertama konsekuensinya anaknya mati. Dan yang ia lakukan ayat 20 di 2 Samuel 12. Ia nggak marah sama Tuhan, ia nggak pahit sama Tuhan. Di sini tertulis, ia ke rumah Tuhan. Sujud menyembahnya. Ia mencari Tuhan, ia mendekat ke Tuhan. Jadi apa yang dapat kita pelajari? B yang kedua, kualitas seorang yang blameless di hadapan Tuhan. Selain berani mengakui, ia kemudian berlari, mendekat, bukan menjauh daripada Tuhan. Jadi kita lihat ketika Daud declare ia blameless, itu bukan berarti ia tidak pernah berbuat salah. Ia berbuat salah, ia mengakui, dan setelah ia mengakui, ia kembali, ia lari kepada Tuhannya sendiri. Bagaimana kita bisa tahu? Mazmur 51 mencatat, Mazmur yang ditulis ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri, setelah ia tidur dengan Batsheba. Di sini kita lihat hati Daud hancur, mengatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku Tuhan, menurut rahmat-Mu yang besar. Oh, sungguh indah Bapak Ibu, sungguh God-centered, menurut Engkau, menurut rahmat-Mu Tuhan. Pertanyaan saya sebagai seorang bapak, siapa yang tahan melihat anaknya seperti ini? Asal dari hati ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita perlu belajar seperti Daud, punya attitude seperti anak yang bukan lari apalagi kabur ketika berbuat salah, tapi justru datang. Kalau Anda perhatikan, kisah ini seperti kisah anak bungsu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di Lukas 15 ya, si bungsu ini udah gak tahan makan makanan babi. Ia kemudian latihan mau berkata speech di depan papanya ketika pulang nanti ke bapaknya. Perhatikan di sana, ia latihan 3 poin. Aku berdosa, aku tidak layak, jadikanlah aku orang upahanmu. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya, itu ayat 18-19. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 20, ketika ia pulang, bapaknya lari me-welcome dia kembali. Ayat 21, hasil latihannya dikeluarkan. Bapak, aku telah berdosa, keluar. Aku tidak layak, keluar. Dan bapaknya tahu sifatnya si bungsu, dia bakal ngomong apa. Itu kenapa di ayat 22, beautiful Bapak Ibu. Tetapi, dipotong Bapak Ibu sama si bapak. Si bapak kemudian langsung memberikan cincin, memberikan pakaian, jubah, dan sepatu yang terbaik kepada si anak bungsu tersebut. Apa yang dapat kita pelajari? Si bapak tadi mempersilahkan si bungsu ini untuk mengakui dosa-dosanya. Dia harus mengakui. Tetapi ketika dia bicara konsekuensi untuk dirinya sendiri, hey, hold on. Itu bukan hakmu, itu hak bapak yang menentukan. Apalagi si bungsu mau mengubah statusnya dari anak menjadi orang upahan. It's not your right. Buat bapak, yang penting apa? Kamu ngaku, kamu lari kepadaku, that's enough. Boro-boro Bapak Ibu cuma dibilang blameless. Ini bahkan kita lihat direstorasikan, dipulihkan. And isn't that grace Bapak Ibu sekalian? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita di rumah Anda masing-masing yuk. Thank you Lord, thank you Jesus. Jangan dianggap sepele Bapak Ibu ya. Kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kembali ke kisah Saul dan Daud. Bagaimana kemudian kondisi mereka hari-hari, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun setelah itu. Kita lihat Saul hidupnya sedih sekali, semakin kacau. Ia bahkan mau membunuh orang pilihan Allah si Daud ketika ia masih kecil. Ia makin menjauh daripada Tuhan dan ia bahkan sering diganggu oleh roh-roh jahat dan itu butuh Daud untuk main kecapi juga. Sedih. Sedangkan kalau kita lihat Daud, ya tadi kita lihat ia nggak jadi pahit dan yang menarik, ia berubah Bapak Ibu. Ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya, dia ini apa? Kita tahu bahwa ia adalah panglima perang. Harusnya ia berangkat perang.
Ia nganggur akhirnya jatuh dalam dosa melihat Batsyeba mandi. Ayat 29 di pasal yang sama, ia akhirnya ikut berangkat perang. Ia nggak mau jatuh 2 kali di tempat yang sama, ya. Dan kita lihat ia semakin intim dengan Tuhan, mazmur-mazmurnya makin banyak. Apa dapat kita pelajari? B yang ketiga, kualitas dari seorang yang blameless di hadapan Tuhan, yaitu adalah berubah. Katakan berubah. 1, 2, 3, berubah. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Mau diproses, mau dikoreksi. Tidak jatuh terus-menerus di dosa, di kesalahan yang sama. Senantiasa diperbaharui, disucikan dan dikuduskan. Itu semua terefleksi Bapak Ibu dari cara hidup Daud di sini kalau kita lihat. Dan hopefully Anda dan saya juga. Ada quote mengatakan bahwa, hey, all men make mistakes, but only wise men learn from mistakes. Semua orang bisa berbuat kesalahan, tapi orang bijak, garis bawain, orang bijak yang benar-benar belajar dari kesalahan dan tidak jatuh di tempat yang sama, kata Winston Churchill. Tapi saya mau tambahkan mengenai orang bijak ini, quote saya sendiri yaitu adalah beberapa orang, yes, memang ingin sungguh-sungguh menjadi bijak. Tetapi beberapa orang hanya ingin terlihat bijak. Beberapa orang sungguh, aku mau berubah, aku nggak mau jatuh di tempat yang sama. Beberapa orang hanya ingin terlihat sudah berubah, sudah nggak jatuh. Padahal itu semua kamuflase, disembunyikan dengan motivasi yang tersembunyi juga. Supaya apa? Nggak diputusin pacar, terlihat berubah. Oh, supaya aku dicap orang hebat. Padahal dalamnya dia nggak sungguh-sungguh ingin jadi bijak, nggak sungguh-sungguh ingin berubah. Kita yang mana Bapak Ibu? Oke, kita kembali lagi ke kisah dari 2 raja ini. Kita lihat juga akhir hidupnya sangat kontras. Kita lihat Daud, hidupnya wow, fruitful Bapak Ibu. Ia semakin intim, yang ingin mempersiapkan bait Tuhan di dunia, di bumi, yang ingin mempersiapkan bait Allah. Dan kemudian ia mempersiapkan transisinya ke Salomo, diingatkan, jangan sampai kamu ya kurang ajar sama Tuhan, tetap takut sama Tuhan. Wah, sedangkan Saul Bapak Ibu mengenaskan. 1 Samuel 31 ayat 4 mencatat bahwa ia mati bunuh diri. Ini akibatnya semakin jauh, semakin ngaco Bapak Ibu sekalian. Well, that happened. Doa saya jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Oke, so kita udah cover 3B, kualitas dari seorang blameless. Ketika apa? Kita berani mengakui kesalahan. Ketika kita berlari kepada Tuhan. Dan ketika kita berubah semakin hari semakin serupa. Wait, perhatikan. Ada yang salah nggak Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa yang salah? Kalau Anda perhatikan 3B ini adalah semua perbuatan kita, benar? Semua usaha kita lari, berani ngakuin, berubah, itu perbuatan kita. Tapi Alkitab mencatat semua perbuatan kita seperti kain kotor. Tidak dapat membenarkan Anda dan saya. So, apakah dan yang dapat membuat saya mendeklar blameless? Atau lebih tepatnya, siapa yang dapat mendeklar saya blameless? Apa dan siapa? Kalau di pengadilan jelas, yang dapat memutuskan tidak bersalah atau bersalah adalah hakim yang bertugas. Kalau dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya, hakim di atas hakim yang dapat mendeklar Anda dan saya blameless cuma satu namanya. Siapakah dia? Jawabannya adalah Yesus Kristus. Jadi jelas kalau kita lihat berikutnya, only God can call me blameless. Dia punya the ultimate authority, otoritas tertinggi untuk memvalidasi Anda dan saya. Loh Chef, kalau gitu ngapain dong kita dari tadi belajar 3B yang kamu ajarkan tadi? Gunanya apa? Kan toh juga Tuhan Yesus yang memberikan. Apakah Anda bertanya pertanyaan ini? Kalau Anda bertanya, I'm glad you asked this question. Saya akan kasih satu ilustrasi untuk menjawab pertanyaan ini. Bayangkan Anda seorang orang tua. Anda punya anak.
Anda pasti sayang, bukan? Anda pasti sangat mengasihi. Kemudian anak ini tumbuh besar, amit-amit ya, cuma ilustrasi. Menjadi anak yang nyebelin, nggak nurut, sukanya membangkang. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda tetap mengasihi anak tersebut? Saya rasa jawaban Anda tetap pasti akan mengasihi. Bukan ketika anak ini nakal, bukan anakku, anak ini baik, ini anakku. Enggak kan Bapak Ibu, Anda tetap sayang no matter what. Dan itu namanya Anda memvalidasi, nothing wrong with him. Dia tetap anakku, ia tetap layak menjadi anakku. Benar? Namun, sebagai orang tua yang baik, Anda tidak akan membiarkan anak Anda seperti itu. Tetapi apa? Out of love, Anda pasti akan mendidik, mengajar, mendisiplinnya. Benar? Ini sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita melihat kita, mengaffirm kita bahwa engkau dan saya tetap anaknya, umatnya, the royal priesthood of God. Tetapi ketika kita salah, Tuhan juga sama, out of love. Dia mendidik, dia mendisiplin, dia mengajar kita. Dan ini loh pentingnya 3B tadi. Ketika kita diajar, kita berani mengakui kesalahan kita. Kita kemudian berlari mendekat dan kita berubah setelah itu. Itu pentingnya. Tapi garis bawahi, 3B berangkat dari perasaan aman. Bahwa seberapa jatuhnya aku tetap anak Tuhan. Amin. Dan karena perasaan aman tadi, maka aku meresponinya dengan 3B. Oke? Tapi yang terpenting untuk menerima poin ini yaitu adalah B yang keempat Bapak Ibu sekalian. Dan B yang terakhir yaitu adalah bersandar. Katakan bersandar. Bersandar kepada kebenaran Tuhan dan bukan kebenaran diri sendiri. Amin. Ini sumber kebenaran kita yang sejati. Patri ini di hati kita. Foto ini di dalam hati kita ya. You are not blameless because you keep the rules and you never break it. Anda ini dinyatakan blameless, tidak bercela, bukan karena Anda patuhi peraturan segalanya dan tidak pernah gagal. But you are blameless because the righteous God, Tuhan yang benar itu has given you the gift of righteousness. Telah menganugerahkan anugerah kebenaran dalam hidup Anda dan saya. Dan inilah yang kita responi. Ya, jadi keintiman kita dengan Tuhan akan terefleksikan sendirinya otomatis dalam perubahan-perubahan kehidupan kita. Jadi 3B sekali lagi saya ulangin adalah akibat dari kebenaran. Bukan penyebab dari kebenaran. Kita dibenarkan karena Tuhan membenarkan dan kita meresponinya dengan 3B yang tadi. Amin Bapak Ibu semuanya. Semua jelas poinnya. Jadi FJF Surabaya, hari ini kita diingatkan bahwa blameless before God itu bukan berarti hidup kita nggak pernah gagal, hidup kita suci, hidup kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Nggak akan ada yang bisa. Tetapi hidup blameless before God adalah hidup yang pertama, berani mengakui ketika kita jatuh dalam dosa. Setelah itu kita apa? B yang kedua, berlari kepada Tuhan, bukan menjauh daripadanya. Dan B yang ketiga, ada perubahan, metanoia, dikuduskan dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan itu semua kita harus tahu bahwa kebenaran itu sumbernya daripada Tuhan. Dan yang B keempat, kita harus senantiasa bersandar kepada kebenaran Tuhan dan bukan diri sendiri. Amin. Kembali ke 1 Petrus tadi. Bukankah cara hidup seperti ini Bapak Ibu, cara hidup yang dapat membungkam mereka yang tidak pernah mengenal Tuhan. Dan bukan hanya membungkam, bahkan cara hidup kita seperti ini dapat menjadi jembatan bagi mereka dapat mengenal Tuhan dan diselamatkan. Amin. Dan kembali ke judul khotbah saya, can we be blameless before God? Jawabnya apa Bapak Ibu? Yang lantang ya, 1, 2, 3. Bisakah? Bisa, kita bisa. Karena Tuhan menganugerahkan kebenaran dan kita meresponinya. Amin semua? So itu aja yang kita pelajari minggu ini. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan for this reminder untuk
peringatan, pengingat dalam kehidupan kami Tuhan melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti bicara tapi Roh Kudus Engkaulah yang bergerak secara bebas. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang mungkin hari ini merasa aku terlalu kotor, aku nggak layak. Aku berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ada pemulihan Tuhan. Ada hubungan yang boleh terrekonsiliasi dengan Engkau. Mereka boleh berani mengakui, mereka boleh berlari mendekat. Jangan izinkan Tuhan ada anak-Mu yang menjauh dan bahkan hilang Tuhan. Tapi aku berdoa setelah mereka mengenal, setelah mereka semakin dekat dengan Engkau, mereka akan diubahkan Tuhan. Dan ketika mereka diubahkan, mereka tahu itu bukan kekuatan mereka sendiri, tapi senantiasa mereka bersandar pada kekuatan-Mu. Karena dari-Mu lah segala kekuatan, segala pengharapan itu bisa ada. Aku berdoa Tuhan, bila setiap anak-Mu di tempat ini juga boleh menjadi teladan Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat kehidupan kami, mereka dapat melihat Engkau yang hidup di dalam kami. Sekali lagi Tuhan, itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi kami berjanji Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam, kuat, dan boleh bertumbuh di dalam setiap anak-Mu. Boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saya katakan, amin. Oke, angkat tangan Anda, kita terima berkat Tuhan ya, ICF Surabaya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Pergilah kata Tuhan, jadikanlah semua bangsa milikku. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, so that's it ICF Surabaya untuk minggu ini. Pastikan Anda stay tune karena minggu depan Pastor Bobby akan membawakan mengenai acceptance. Dan di minggu terakhir, Pastor Juan Mogi akan membawakan mengenai integritas. Sebagai royal priesthood-nya Tuhan, penting kita punya integritas ya. So stay tune, see you all next week. God bless you. Kok gue sendirian? Yang lain mana ya? Oke, see you. See you next week. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!